Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunan Maulana Iskandar Alam dengan NPM 073522111178. Di sini melakukan perekaman video untuk membuat tugas UTS dari mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek untuk dosen pengampu yaitu Pak Salkin Lutfi. Untuk tugas UTS yaitu buatlah sebuah proyek yang di dalamnya terdapat minimal 6 kelas dan masing-masing kelas mempunyai minimal 3 metode. Kemudian yang mengimplementasikan 1. Pembuatan objek, 2. Inheritance, 3. Polymorphism, 4. Enkapsulasi, 5. Abstract class. Selanjutnya dibuatkan video untuk menjelaskan apa yang dibuat. Jadi dalam video yang saya buat itu saya menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan aplikasi Eclipse. Yang di dalam Eclipse project yang saya buat konsepnya itu berasal dari hewan. Oke, jadi langsung saja. Di dalam Eclipse di sini telah saya buat sebuah folder yang bernama UTS PBO. Yang di dalamnya source saya membuat sebuah package yang bernama kebun binatang, yang dimana dalam kebun binatang terdiri dari kelas-kelas yang ingin saya buat tadi, yang dimana terdiri dari 6 kelas. Dan untuk setiap kelasnya terdiri dari minimal 3 metode. Oke, untuk kelas yang pertama atau superclass yaitu bernama hewan. Di sini mendeklarasikan public abstract class hewan. Untuk abstract class yaitu digunakan untuk menyediakan kerangka dasar untuk kelas turunan dengan metode yang harus diimplementasikan nantinya. Oke, jadi di dalam kelas abstrak hewan ini saya mendeklarasikan 2 buah variabel atau 2 buah atribut dengan tipe data string dan juga tipe data integer. Untuk tipe data string di sini saya menggunakan nama yaitu nama dengan akses modifiernya itu private. Begitu juga dengan ini variabel umur atau atribut umur dengan menggunakan tipe data integer dengan akses modifiernya juga private. Di sini saya menggunakan private dikarenakan saya ingin untuk kedua buah nama dan umur ini tidak sembarangan digunakan oleh kelas-kelas atau tidak mengubahnya. Saya ingin mengamankan kedua atribut ini. Untuk yang pertama, jadi untuk yang ini saya membuat sebuah konstruktor dengan nama hewan. Untuk parameternya itu dengan string nama dan juga integer umur, yang dimana di dalamnya terdapat sebuah tis.nama sama dengan nama, yaitu ini menginisialisasi variabel instance ke dalam parameter bernama-nama dan juga menginisialisasi variabel instance umur untuk parameter umur. Selanjutnya di sini saya membuat sebuah metode abstract string buat suara yang nantinya akan digunakan di kelas-kelas yang berikutnya. Untuk selanjutnya saya membuat sebuah kelas yang bernama dapatkan info dengan tipe datanya yaitu string. Di sini saya menggunakan return untuk pengembalian nilai yang dimana akan mengembalikan nilai string berupa informasi nama dan juga informasi umur. Selanjutnya, di sini saya membuat sebuah metode yang bernama ulang tahun, yang dimana di dalam ulang tahun sini akan menginisialisasi variabel umur dengan nilai yang ditambahkan dengan 1. Jadi nantinya saya akan menggunakan ulang tahun ini untuk memberikan umur tambahan pada hewan-hewan yang nanti akan saya buat objeknya. Untuk kelas yang kedua itu untuk kelas kedua itu saya membuat sebuah kelas burung. Untuk kelas burung yaitu extend dari kelas hewan yang sebelumnya tadi. Di situ karena dia extend karena menggunakan atribut dan metode yang berasal dari kelas hewan. Di sini dideklarasi sebuah private double bentang kelas. Untuk public class burung extend hewan ini itu merupakan inheritance atau pewarisan. Jadi yang akan diwariskan yaitu adalah atribut dan juga metode yang berasal dari hewan ini. Oke, lanjut di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel yang bernama bentang sayap dengan tipe data double. Untuk konstrukturnya itu bernama burung dengan tipe data dengan parameternya itu nama dengan tipe data string, umur dengan tipe data integer, dan bentang sayap dengan tipe data double. Jadi di sini super nama umur. Jadi di sini super digunakan untuk mengakses variabel atau
atribut yang berada di kelas hewan tadi. Yang diambil yaitu nama dan juga umur. Untuk tis dan bentang sayap yang nantinya akan disimpan di dalam variabel bentang sayap. Selanjutnya di sini terdapat sebuah metode yang dideklarasikan, yaitu metode dengan nama buat suara. Untuk metode return suara burung generik. Selanjutnya di sini terdapat deklarasi lagi dengan nama get bentang sayap. Oh ya, di sini dengan return bentang sayap. Di sini getter digunakan untuk memberikan nilai atau write nilai yang berada di dalam bentang sayap ini. Dikarenakan sayap nilainya belum ada dan bersifat tidak bisa diubah, jadi menggunakan sebuah metode yang menggunakan get dengan nama dari variabel yang ingin kita isikan nilai dengan menggunakan return untuk memberikan nilai yang berada di dalam variabel ini. Begitu juga dengan variabel public void set bentang sayap digunakan untuk menulis atau menampilkan nilai yang nanti akan kita gunakan. Jadi di sini untuk double bentang sayap, ya double bentang sayap parameter dengan nama bentang sayap dengan tipe data double yang akan menginisialisasi variabel instance dengan memberikan nilai ke dalam parameter bentang sayap. Selanjutnya untuk kelas burung di sini untuk dia membuat sebuah metode baru atau mendeklarasikan metode baru yang bernama dapatkan info. Untuk dapatkan info dia return super dapatkan info yang tadi itu sudah dideklarasikan di dalam kelas hewan tadi sebelumnya, yang nantinya akan ditambahkan dengan string ini dan juga akan dilanjutkan dengan nilai dari bentang sayap yang telah dibuat tadi. Selanjutnya saya masuk ke kelas mamalia. Untuk kelas mamalia dia extend juga dari kelas hewan. Untuk kelas yang pertama super kelas tadi. Di sini untuk variabel khusus di dalam mamalia yaitu variabel atau atribut dengan nama warna bulu dengan tipe data string dan juga private. Private digunakan untuk membuat pemberian nilai nantinya tidak sembarangan. Jadi hanya digunakan untuk hewan yang mamalia saja. Selanjutnya sini sebuah konstruktur dengan nama mamalia dengan parameter nama, tipe data string, parameter umur, tipe data integer, parameter warna bulu dengan tipe data string. Untuk selanjutnya super menggunakan nama tadi dan juga umur yang berada di kelas hewan. Selanjutnya di sini menginisialisasi variabel instance warna bulu sama dengan warna bulu yang berada pada parameter. Di sini terdapat sebuah metode lagi yang dimana tipe datanya string dengan nama yaitu buat suara. Untuk buat suara itu mengembalikan nilai untuk suara mamalia generik. Untuk selanjutnya yaitu public string dapatkan warna bulu. Untuk dapatkan warna bulu yaitu return warna bulu. Jadi dia akan mengembalikan nilai untuk warna bulu tersebut. Selanjutnya public string dapatkan info. Return super dot dapatkan info yang ditambahkan dengan string warna bulu yang akan ditambahkan dengan nilai dari warna bulu tersebut. Jadi untuk super dot dapatkan info itu sini super digunakan untuk mengakses variabel atau mengakses method yang telah dibuat sebelumnya di dalam kelas hewan, yaitu method dapatkan info yang nantinya sifat di dalam method tersebut akan digunakan untuk menampilkan string ini dan juga menampilkan nilai dari warna bulu. Selanjutnya saya masuk ke subclass yang bernama elang, yaitu subclass yang extend dari kelas burung sebelumnya. Jadi dalam kelas elang ini dia menggunakan method dan juga atribut yang berasal dari kelas burung. Untuk yang pertama di sini dia mendeklarasikan sebuah variabel baru dengan nilai dengan tipe data integer dengan nama variabelnya yaitu tinggi terbang. Untuk selanjutnya di sini terdapat sebuah deklarasi konstruktur yang bernama elang juga dengan parameter nama, parameter umur, parameter bentang sayap
dan juga ditambahkan sebuah parameter tinggi terbang. Untuk supernya yaitu nama, umur, dan juga bentang sayap. Untuk nama dan umur berasal dari kelas hewan dan juga bentang sayap yang berasal dari kelas burung. Ini di sini untuk baris ini dia menginisialisasi variabel instance yang bernama tinggi terbang ke dalam parameter yang bernama tinggi terbang. Selanjutnya di sini method string buat suara, return melengking. Jadi untuk membuat objek yang berasal dari kelas burung, maka return suaranya akan menjadi melengking. Untuk selanjutnya itu public int dapatkan tinggi terbang, return tinggi terbang. Jadi nilai yang akan diinputkan yaitu tinggi terbang yang akan masuk ke dalam method ini. Selanjutnya public void ulang tahun. Untuk public void ulang tahun yaitu super, dia mengambil method ulang tahun yang berasal dari kelas hewan sebelumnya yang menginisialisasi variabel dengan ditambahkan dengan 100 untuk menambahkan tinggi terbang yang bertambah setiap tahunnya. Setiap dia berulang tahun. Untuk yang selanjutnya yaitu menginisialisasi set bentang sayap. Yang bentang sayap tadi jadi dia akan digunakan fungsi setter yang dimana dia akan mengambil atau menginisialisasi variabel menginisialisasi method yang bernama bentang sayap dengan menggunakan fungsi getter yang nantinya akan ditambahkan dengan 0,1 yang akan bertambah setiap kali dia berulang tahun. Untuk selanjutnya itu public string dapatkan info, return super dot dapatkan info yang ditambahkan dengan tinggi terbang tambah dengan tinggi terbang. Jadi dapatkan info ini dia gunakan dari yang tadi yang berada di kelas burung. Untuk kelas yang kelima itu kelas singa. Kelas singa itu dia menggunakan inheritance juga atau pewarisan sifat yang berasal dari kelas mamalia. Itu dia untuk kelas singa itu extend mamalia. Untuk di dalamnya terdapat sebuah atribut baru yang bernama ukuran hewan dengan tipe data ukuran kawanan dengan tipe data integer. Untuk di sini konstruktur singa dengan parameter nama, parameter umur, parameter warna bulu, dan juga parameter ukuran kawanan. Untuk superkelasnya yang diakses atau diambil yaitu variabel atau atribut dengan nama-nama, dengan nama umur, dan juga dengan nama warna bulu. Jadi di sini yang baru yaitu atribut bernama ukuran kawanan, dia menginisialisasi variabel instance ukuran kawanan yang nantinya nilainya akan dimasukkan ke dalam parameter ukuran kawanan. Untuk public string buat suara yaitu return auman. Jadi untuk hewan yang bernama singa ini dia akan return untuk suaranya itu auman. Selanjutnya di sini public int dapatkan ukuran kawanan. Untuk ukuran kawanan itu dia akan return mengembalikan nilai dari ukuran kawanan tersebut. Untuk public void ulang tahun, untuk super dot ulang tahun yang akan menggunakan method dari kelas hewan tadi yang akan menginisialisasi method ukuran kawanan yang ditambahkan dengan nilai 1 yang artinya dia bertambah umur 1 tahun. Selanjutnya di sini public string dapatkan info, return super dapatkan info. Jadi dia mengakses method yang berasal dari kelas mamalia yang nantinya nilainya akan ditambahkan dengan string ini dan juga akan dilanjutkan dengan nilai ini ukuran kawanan. Untuk kelas yang terakhir yaitu kelas untuk pembuatan objek. Jadi kelas di sini dia yang akan dijalankan duluan dan di sini dalam kelas ini adalah kelas pembuatan objek. Oke, jadi di dalam kelas ini kelas bernama kebun binatang dengan kelas utamanya yaitu ada deklarasi 2 buah objek. Untuk objek pertama yaitu objek singa yang bernama singa yang dibuat
baru dengan menggunakan yang diambil dari kelas singa yang nantinya akan diberikan nilai sesuai parameter yang digunakan. Untuk parameter yang pertama tadinya yaitu string untuk nama dari hewan, yaitu nama singa saya berikan namanya Leo. Untuk 5 ini yaitu umurnya. Untuk umur Leo yaitu 5 tahun. Untuk selanjutnya parameter ketiga yaitu di sini warna bulunya. Warna bulu untuk Leo yaitu berwarna emas. Untuk ukuran kawanan singa yaitu berjumlah sekitar 10. Untuk objek kedua yaitu bernama elang. Objek yang diambil dari kelas elang dengan membuat namanya elang dengan menggunakan kata new untuk membuat objek baru yang diakses. Untuk elangnya diberikan parameter pertama yaitu id untuk namanya, parameter kedua untuk nilai 3 untuk sebagai nilai umur. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini 2.5 untuk mungkin bentang sayap. Ya, bentang sayap ini 2,5. Untuk selanjutnya 1000 yaitu digunakan untuk ini untuk pemberian nilai di dalam tinggi terbang dari si burung elang ini. Selanjutnya saya akan membuat sebuah array yang dimana dalam namanya itu hewan yang diambil dari hewan. Untuk hewan itu terdiri dari 2 buah objek. Objek pertama objek singa dan juga objek elang yang akan disimpan di dalam array yang bernama hewan ini. Selanjutnya terdapat sebuah perulangan. Untuk perulangan yaitu untuk hewan H sama dengan hewan. Untuk H sama dengan hewan di sini artinya hewan yang tadinya ini dia akan mengganti nama dengan hewan yang diambil dari nilai hewan ini. Selanjutnya di sini dia akan melakukan perulangan selama sebanyak dengan nilai yang ada di dalam array tersebut. Di sini untuk nilai dalam array yaitu 2. Untuk perulangan akan dilakukan sistem out printline. Untuk H tadi hewan. Untuk hewannya mengakses method dapatkan info. Untuk selanjutnya sistem out.println dapat di sini menghasilkan sebuah string yang bernama nama yang akan ditambahkan dengan H. H itu hewannya, terus buat suara. Ya, suaranya. Jadi suara itu sebuah method yang ada di dalam kedua buah objek ini. Untuk selanjutnya untuk singa mengakses method ulang tahun. Singa mengakses method ulang tahun yaitu system.out.println. Setelah ulang tahun, maka singa dia akan dapatkan info. Ya, jadi dapatkan info ini yang berada di kelas-kelas sebelumnya tadi. Untuk khusus singa, maka dia akan dapatkan info yang berasal dari singa. Untuk elang, maka dia akan dapatkan info dari elang. Selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan running. Oke, di situ telah keluar. Di situ telah keluar. Di sini telah keluar. Oke, di sini telah keluar untuk hasil nama Leo, umur 5, warna bulu emas, ukuran kawanan 10. Oke, ini untuk nilai awal untuk Leo. Yang Leo tadi yaitu singa. Dengan singa bernama Leo dengan umur 5 tahun dengan warna bulu yaitu emas. Untuk ukuran kawanan yaitu awalnya 10. Dengan suara yaitu suaranya auman. Untuk objek kedua bernama Edi. Objek kedua yaitu burung. Objek kedua elang. Burung elang. Namanya Edi
dengan umur 3 tahun. Untuk bentang sayapnya yaitu 2,5, untuk tinggi terbang yaitu 100. Dan juga suara yaitu suara Edi dia melengking. Jadi setelah digunakan metode untuk ulang tahun, di situ terdapat perubahan atau pemberian tambahan nilai di beberapa atributnya atau di beberapa metode. Untuk nama Leo umur 6, warna bulunya tetap emas. 6 ini yang tadinya 5 bertambah 1 tahun dikarenakan dia berulang tahun. Jadi umurnya bertambah dari 5 menjadi 6. Untuk warna bulu tetap sama yaitu emas. Untuk ukuran kawanan di tahun sebelumnya yaitu 10. Setelah dia berulang tahun atau tahun kedepannya, dia ukuran kawanan telah bertambah 1. Untuk selanjutnya, setelah ulang tahun, Edi dia berumur yang tadinya 3 tahun menjadi 4 tahun. Untuk bentang sayap yang tadinya 2,5 menjadi 2,6. Untuk tinggi terbang yang tadinya 1000 menjadi 100. Oke, itu adalah hasil dari beberapa kelas yang saya buat. Untuk yang saya akan menjelaskan untuk bagian jadi di dalam perintah yang diminta tadi, diminta untuk menjelaskan, diminta untuk pembuatan objek. Jadi objek yang saya buat yaitu ada 2 objek yang bernama objek hewan dan juga objek singa. Untuk inheritance atau pewarisan yaitu di sini telah banyak saya gunakan pewarisan untuk kelas burung dan mamalia, yaitu dia pewarisan dari kelas hewan atau dia extend dari kelas hewan. Untuk selanjutnya kelas hewan yaitu dia extend dari kelas burung, dan kelas singa dia extend dari kelas mamalia. Itu merupakan inheritance atau pewarisan. Untuk selanjutnya yang diminta yaitu polymorphism. Untuk polymorphism memungkinkan metode yang sama untuk berperilaku berbeda. Di sini metode yang sama dan berperilaku berbeda yaitu di sini. Sebuah perulangan ini. Untuk hewan yang berada di dalam array hewan, di sini untuk dapatkan info dia berbeda buat suaranya. Untuk buat suara dia menggunakan metode yang sama, tetapi untuk penurunan setelah penurunan sifat atau penggunaan sifat dia merubah. Untuk yang pertama yaitu dia suaranya burung generik dan juga suara mamalia generik. Di sini dia merubah sifatnya menjadi suara burung menjadi auman dan juga suara burung melengking. Untuk yang selanjutnya yaitu enkapsulasi, melindungi data dan juga memastikan akses yang terkendali melalui metode getter-setter. Untuk metode getter-setter yaitu di sini ya, di sini saya deklarasi sebuah variabel bentang sayap. Jadi untuk bentang sayap tidak boleh sembarangan digunakan. Jadi saya menggunakan ini get bentang sayap untuk memberikan nilai ke dalam bentang sayap ini. Dan juga set bentang sayap digunakan untuk nantinya bisa digunakan untuk menampilkan get bentang sayapnya tadi. Untuk get bentang sayap, kenapa di sini private? Karena di sini digunakan khusus untuk elang saja. Jadi supaya tidak salah digunakan, jadi saya menggunakan private. Untuk selanjutnya yaitu abstract class. Untuk abstract class yaitu berada di kelas hewan. Ini abstract class-nya. Yaitu abstract class digunakan untuk menyediakan kerangka dasar untuk kelas turunan dengan metode yang harus diimplementasikan. Mendefinisikan kontrak umum untuk semua subkelas yang diwarisi.
Ya, menurut saya semua perintah yang diminta telah saya laksanakan dan hasilnya juga keluar sesuai dengan yang diminta oleh Bapak dosen. Mungkin itu saja penjelasan video untuk proyek UTS saya. Maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.